Semakin seru dan semakin panas, kudeta Demokrat yang tak kunjung menemukan titik temu membuat SBY benar-benar mati kutu. Game yang paling ditunggu oleh masyarakat adalah soal kasus-kasus korupsi keluarga Cikias ini. Demokrat yang dimotori SBY selama 10 tahun menimbulkan catatan buruk bagi penegak hukum, terutama penegak hukum anti rasuah atau KPK. Orang-orang yang pernah dekat dengan SBY sekarang malah menyerang habis-habisan. Borok-borok Demokrat dan kelakuan SBY di masa lalu sedikit demi sedikit dibongkar habis. Yang terbaru, tak kalah mengejutkan, soal Profesor Salim Said yang angkat bicara. Menurut Salim Said, bongkar SBY menjadi trending nomor 5 di Twitter dengan jumlah cuitan telah mencapai 11.000 lebih. Topik tersebut menjadi hangat setelah Salim Said menjadi narasumber di Karni Ilyas Club untuk membahas soal Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu hal yang disoroti dalam pernyataan Salim yaitu terkait SBY yang disebut playing victim atau pelaku yang merasa menjadi pihak terzolimi dalam kisruh Demokrat. Salim mengaku telah menghubungi beberapa pengagas Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang dan mengumpulkan beberapa informasi. SBY disebut membuat suatu strategi agar tidak terjadi kontroversi ketika anaknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum. Hal ini kontradiktif dengan SBY yang disebut-sebut sering mengkritik dan menyerang orang-orang yang nepotisme. Salim mengaku mengaitkan hal tersebut dengan peristiwa masa lalu di mana dulu SBY juga pernah dikatakan pernah mengaku sebagai orang yang dizalimi di zaman Megawati. Saya menjelaskan di TV-an waktu itu tidak betul suruhnya Pak SBY itu jadi presiden karena Partai Demokrat. Ada faktor-faktor lain waktu itu yang memungkinkan Pak SBY menjadi presiden. Ada juga dicecah oleh Taufik Kemas, disebut cengeng atau apa sehingga orang mengatakan bahwa Pak SBY itu atau pengikut Pak SBY itu mendramatisir tingkah laku politik Taufik Kemas untuk popularitas beliau, ungkap Salim. Hal tersebut disinyalir untuk menarik simpati publik sehingga menjadi salah satu faktor SBY dapat menjadi presiden mengalahkan Megawati kala itu. Cara SBY di masa lalu itu menurut Salim mungkin diulang lagi di masa sekarang dengan memposisikan Partai Demokrat sebagai pihak yang teraniaya atau terzalimi. Nah, jadi sekarang itu muncul lagi tuduhan seperti itu bahwa permainan ini sekarang adalah usaha untuk menarik simpati dengan mengatakan, lihat itu Muldoko, penguasa di sekitar presiden, menganiaya Partai Demokrat. Begitu ya, ada dugaan seperti itu. Jadi, kita ini dizalimi, kata dipakai dizalimi, lanjut Profesor Salim Said. Adapun perkataan Taufik Kemas yang dimaksudkan tersebut disampaikan beberapa tahun yang lalu. Dilansir detiknews.com, menjelang pemilu 2004, Taufik Kemas pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai anak kecil. Momen tersebut dinilai sebagai salah satu tonggak yang mampu dimaksimalkan SBY untuk memenangi pemilu kala itu. Mesti dia, SBY, datang ke Ibu Presiden. Tanya kok nggak diajak rapat kabinet. Bukannya ngomong di koran seperti anak kecil. Masa Jenderal Bintang 4 takut ngomong ke presiden, kata Taufik Kemas kala itu. Lanjutnya, menurut Salim Said, bukan tanpa alasan adanya kelompok yang menggelang KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurutnya, hal itu terjadi karena SBY terlalu memaksakan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Namun Salim Said tidak menyangkal bahwa AHY sebenarnya merupakan sosok pemimpin yang baik. Dirinya mengaku mengenal AHY ketika masih menjalani pendidikan di Akademi Militer. Tetapi Salim Said mengatakan penilaian di mata para senior di Partai Demokrat, apakah AHY cocok menjadi pemimpin di Partai Berlambang Mersi tersebut atau tidak. Konflik yang terjadi itulah yang menurut Salim Said bisa dilihat sebagai permainan SBY untuk menarik simpati masyarakat. Jadi, sekarang cukup jelas bagaimana SBY melakukan cara-cara curang elegan dalam kancah perpolitikan. Jadi tidak heran kalau kemudian saat ini Demokrat di bawah SBY menjadi hancur seperti sekarang. Kita tahu, setelah kisruh kudeta,
muncul ke permukaan ada banyak narasi-narasi negatif yang menyeruak menghantam sana-sini. Bahkan, sekelas Pak Jokowi pun mereka catut. Kita sama-sama tahu tudingan itu. Dan yang terbaru, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebutkan kecurigaan pihaknya terkait adanya oknum penguasa yang memberikan jaminan pada Muldoko untuk melaksanakan Kongres luar biasa. Penyelenggara dinilai tidak mungkin menyelenggarakan KLB jika tidak ada jaminan. Dia menyampaikan, penyelenggaraan Kongres abal-abal diyakini menghabiskan biaya yang sangat besar. Tidak mungkin ada pihak yang mau menggelontorkan uang tanpa ada jaminan. Dia tidak menyebutkan siapa oknum kekuasaan yang dimaksud. Namun, disampaikan oknum kekuasaan tersebut bukan aktor yang selama ini muncul di permukaan. Tapi, menurut Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, menganggap Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono seolah tengah bermain drama. Yunarto menyebut Partai Demokrat kubu AHY seharusnya fokus mengurus menyelesaikan kisruh kudeta Partai Demokrat. Hal itu diungkapnya dalam kanal YouTube Metro TV News Jumat kemarin. Menurut Yunarto, Muldoko seharusnya meninggalkan posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan jika ingin membesarkan Partai Demokrat. Seperti diketahui, Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kalau Pak Muldoko serius ingin membesarkan atau menunjukkan bahwa KLB Demokrat yang memilihnya adalah sah, lebih baik meletakkan jabatan sebagai KSP, jelas Yunarto. Namun, Yunarto juga memberi saran untuk Partai Demokrat kubu AHY. Ia mengatakan kubu AHY seharusnya fokus membuktikan KLB di Deli Serdang adalah ilegal. Tapi, dari kacamata lain, saya juga melihat seharusnya Partai Demokrat kubu AHY fokus saja pada aspek hukum yang bisa menyelesaikan kasus ini. Nah, kalau Anda merasa KLB ini abal-abal, hanya sedikit yang hadir, tidak memenuhi syarat AD atau ART. Fokus pada bagaimana berkas disiapkan sehingga mau pengadilan atau Kumham dengan cepat memutuskan bahwa kubu AHY yang sah. Ia lantas turut menyinggung kritik Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Laoly pada Partai Demokrat kubu AHY. Jadi jangan main di level drama. Kita tahu awal kasus besar ini ketika sebagai teman DPP kubu AHY fokus pada investasi kekuasaan. Ini yang menyebabkan kritik Pak Yasona Laoly keluar. Kalau Anda pede dengan kubu Anda dan berkas lainnya, kenapa melempar pada pihak ketiga? Saya menyebutnya malah drama Korea. Kan tadi bahasanya melankolis sekali. Lanjut Yunarto.